Ya, pemirsa, transformasi BPH menjadi Kementerian Haji tentu menjadi langkah besar pemerintah dalam memperkuat tata kelola ibadah haji dan umroh. Harapannya kehadiran kementerian baru ini tidak hanya soal regulasi, tapi juga momentum untuk membenahi ekosistem industri haji dan umroh di tanah air. Mulai dari transparansi biaya, perlindungan jemaah, hingga membuka ruang kerjasama yang lebih sehat bagi para pengusaha travel. Lalu sejauh mana peluang sekaligus tantangan bagi industri haji umroh nasional dengan adanya kementerian ini? Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh atau Bersatu, Bapak Wawan Suhada. Selamat siang, Pak Wawan. Selamat siang, Mbak Vindi. Gimana kabarnya? Iya, baik sekali, Pak Wawan. Bagaimana kabarnya, Pak Wawan? Baik, alhamdulillah, Mbak Vindi. Baik, alhamdulillah. Dari sisi industri travel ini bagaimana Pak Wawan tanggapan Bersatu dengan berubahnya BP Haji ini menjadi Kementerian Haji, Pak? Pertama kami mengucapkan selamat pada Badan Penyelenggara Haji Indonesia yang telah menjadi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Walaupun sampai dengan saat ini belum diundangkan oleh Kemenkumham, namun secara prinsip Presiden Republik Indonesia telah menyetujui dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh. Dan kami pun merasa berterima kasih pada Kementerian Agama yang telah 75 tahun memimpin kami sebagai induk dari penyelenggara ibadah haji dan umrah. Pastinya tujuan dari upgrading Kementerian Haji dan Umroh ini bertujuan untuk menjadikan tata kelola haji dan umroh semakin lebih baik lagi ke depan. Iya. Kami melihat berdasarkan surat yang dikeluarkan secara resmi oleh Sekretariat DPRD, Sekjen DPR RI, yang memuatkan ada 13 bab, ya, ada 13 bab di mana penguatan ada hal-hal kurang lebih ada 9 hal, ya, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Menteri Hukum dalam hal ini adalah pertama, penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Kedua, mewujudkan ekosistem ekonomi haji dan umroh melalui pembentukan satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan kerjasama dengan pihak terkait. Ketiga, pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia. Oke. Poin keempat yang disepakati yaitu penambahan kuota haji tambahan. Ya. Dan kelima yaitu pengaturan pemanfaatan sisa kuota. Ya. Lalu yang keenam, pengaturan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, ya, haji khusus, ya, yang mendapatkan visa haji non kuota. Yang ketujuh yaitu pengaturan tanggung jawab pembinaan ibadah haji dan kesehatan terhadap jamaah haji. Lalu yang kedelapan yaitu mekanisme peralihan pasca perubahan Badan Penyelenggara Ibadah Haji menjadi kementerian. Dan nomor 9 yang terakhir yaitu penggunaan sistem informasi kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Nah, ini Mbak Fitri. Sebuah terobosan yang luar biasa yang ke depan akan diatur secara detail, bukan hanya penyelenggaranya saja, tetapi infrastruktur, ya,
mulai dari peralihan Kementerian Agama, Dirjen PHU yang besar kemungkinan akan ditransformasikan ya menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Kita belum melihat secara teknis keputusan dari pemerintah dalam hal ini, ya, mekanisme peralihan tersebut. Ya. Ada hal yang menarik yang perlu kita garis bawahi, yaitu penambahan kuota haji tambahan ini juga akan diatur. Ya. Nah, artinya potensi permasalahan akan dapat kita hindari semaksimal mungkin. Ya. Yeah. Nah, lalu ke pengaturan, bahkan Menteri Hukum, bahwasanya kuota petugas ini dari yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Yeah. Ini merupakan sebuah sinyalemen penguatan terhadap konsep pelayanan. Ya, yang kedepannya kami melihat bahwa Kementerian Haji Umroh ini memang diamanahkan oleh pemerintah dalam mengatur ekosistem haji umroh jauh lebih detail, jauh lebih baik, transparan, dan akuntabel pastinya. Dan kami sangat menyambut baik niat baik pemerintah ini sebagai bukti keseriusan Bapak Presiden Prabowo mengatur ya jalannya pelaksanaan ekosistem haji umroh ini secara lebih baik lagi ke depan. Demikian Mbak Vindi. Ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola haji dan umroh yang ada di tanah air ya Pak Wawan. Dan apakah sebelumnya Bersatu ini ikut dalam pembahasan perubahan struktural ini Pak? Sangat. Kalau pembahasan tentang rancangan undang-undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 8 2019, kami mengikuti sejak awal, ya, dan bahkan Bersatu merupakan bagian dari Forum Lintas 13 Asosiasi yang secara aktif memberikan masukan dalam bentuk daftar isian masalah, ya, kepada Kementerian Agama, ya, dan Komisi 8 DPR RI, dan terakhir kami mengadakan RDP dengan Komisi 8, ya. Kami memberikan ada sekitar 7 masukan, 7 DIM yang terhadap Komisi 8, ya. Perlu saya bacakan Mbak Vindi. Ya, pertama yaitu pembatasan seseorang agar boleh melaksanakan ibadah haji tidak harus dibatasi setelah 18 tahun. Ya. Lalu kami juga mengharapkan bahwa kuota haji khusus ini ditentukan 8% tapi tidak menggunakan frasa maksimal. Tapi kami berharap menggunakan frasa minimal. Ya. Lalu kami juga berharap adanya mekanisme perpindahan dari haji reguler menjadi haji khusus, ya, supaya jamaah memiliki keleluasaan ketika sisi finansial berubah setiap waktu dan menjadi jauh lebih baik. Jamaah haji sudah dapat berpindah dari reguler menuju haji khusus, ya, dengan harapan pelayanan jauh lebih baik dan lebih personal. Ya. Lalu keempat, kami pun berharap pemerintah mempertimbangkan dan mengeluarkan frasa mandiri, ya,
dalam pelaksanaan umroh dan haji, Mbak Vindi. Karena dalam rancangan undang-undang perubahan nomor 8 2016 bahwasanya asas pelaksanaan dari umroh dan haji ini memiliki 18 azas yang salah satunya adalah akuntabel, profesional, dan juga menurut syariah. Kami menilai bagaimana pelayanan bisa profesional jika hal itu dilakukan secara mandiri oleh jamaah. Artinya ini terjadi disharmonisasi antar pasal dalam satu undang-undang. Kami berharap pemerintah tidak mencantumkan frasa mandiri dalam undang-undang yang akan disahkan dan diundangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum nanti. Lalu tidak diaturnya keberadaan asosiasi. Ya, kami diakui sebagai asosiasi, namun secara keberadaan eksistensi ya selama ini dalam undang-undang belum hadir, Mbak Vindi. Kami berharap pemerintah dapat menghadirkan definisi bahwa akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini, ya. Ya, demikian Mbak Vindi. Baik, Pak Wawan, sebetulnya tadi dengan adanya potensi untuk penambahan kuota begitu ya untuk para jemaah haji ini, apakah ini juga akan membuat waktu menunggu berangkat ini akan terpangkas, Pak Wawan? Secara sequence, jika kuota bertambah, pastinya ini akan berakibat terhadap berkurangnya antrian. Baik itu antrian haji reguler yang memiliki porsi 92% dari porsi nasional dan haji khusus yang memiliki porsi 8% dari kuota nasional. Nah, jika Arab Saudi memberikan penambahan kuota, pastinya berdasarkan negosiasi yang berjalan dengan baik antara apple to apple Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Jika ini terjadi, maka secara otomatis ini akan mengurangi antrian, baik itu antrian haji reguler yang sampai dengan saat ini bisa mencapai 30-an tahun di daerah tertentu, Mbak Vindi. Dan haji khusus yang sekarang ini sudah mencapai hampir 10 tahun, Mbak Vindi. Bayangkan dalam 1 tahun haji reguler itu bertambah 5 juta pendaftar. Sementara haji khusus bertambah sekitar 150.000 dalam 1 tahun. Betapa besar animo jamaah kita, ini harusnya menjadi sebuah alasan Kementerian Haji Republik Indonesia agar membuka cara berpikir Kementerian Haji Arab Saudi agar menambahkan kuota haji Indonesia secara nasional. Karena setiap tahun penduduk Indonesia yang beragama Islam pasti bertambah, pendaftar haji juga pasti bertambah. Dan selama 2-3 tahun belakang ini kita tidak ada kuota tambahan, hanya 2024 saja, dan itu pun di 2025 kita tidak ada penambahan lagi. Semoga dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini, saya hakul yakin Pak Menteri dengan Wamen akan maksimal melakukan negosiasi pendekatan secara baik dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Baik Pak Wawan, tentunya kita harapkan adanya negosiasi yang membuahkan hasil dengan penambahan kuota begitu ya. Pak Wawan, kita akan bahas terkait dengan bagaimana pengusaha travel ini melihat arah baru industri haji dan umroh setelah adanya Kementerian Haji. Tapi usai jeda satu ini ya Bapak.
Anda masih bersama kami di Investor Market Today, pemirsa. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh atau Bersatu, Bapak Wawan Suhada. Iya, Pak Wawan, dengan adanya Kementerian Haji, bagaimana pengusaha travel ini melihat arah baru industri haji dan umroh di Indonesia? Apakah ini dianggap sebagai peluang atau justru tantangan, Pak? Luar biasa, Mbak Vindi. Ini kami melihat bahwasanya ini adalah sebuah situasi yang sangat menggembirakan, sangat kami nanti sekian puluh tahun, bahkan luar biasa anggota kami bersujud syukur akan terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh. Kami melihat bahwasanya ini adalah bukti keseriusan pemerintah Pak Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan peran dalam mengatur tata kelola manajemen haji dan umroh ya. Yeah. Pastinya ini merupakan sebuah peluang yang luar biasa. Kami berharap di sana pemerintah dapat mengatur secara detail tentang pelaksanaan ibadah umroh, ya, karena di sana banyak sekali PR-PR yang harus kita hadapi bersama. Ya, misalnya travel-travel yang masih belum memiliki izin, ya, sampai dengan saat ini jumlahnya sangat banyak, ya. Kita memerlukan sebuah metode pengawasan yang efektif, ya, agar jamaah dapat terproteksi ya dengan menggunakan travel-travel yang berizin pastinya. Dan juga banyak hal yaitu penyalahgunaan visa yang bisa saja terjadi ya. Yeah. Yang menggunakan visa kerja tapi digunakan untuk umroh, ini juga harus menjadi sebuah tantangan bagi kita ya, bukan hanya pemerintah tapi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji untuk memastikan bahwasanya pelayanan dapat diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Berikut juga untuk pelaksanaan haji ya, Mbak Vindi ya. Luar biasa, tantangan ke depan ini merupakan sebuah potensi yang harus kita gali bersama. Kami berharap pemerintah bukan hanya bicara tentang porsi haji. Yeah. Mudah-mudahan kami pun sebagai pengusaha, seperti apa yang disampaikan oleh saat ini Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, ya, bahwasanya pemerintah seharusnya memberikan sebuah lapangan, ya, biarkanlah kami para pengusaha ini dapat bermain, ya, dalam tanda kutip yang positif, ya, memanfaatkan sebuah ekosistem yang dapat meningkatkan bukan hanya pendapatan pemerintah dari sektor supporting bisnis dari pengelolaan haji, misalnya dengan pelaksanaan kampung haji dan sebagainya. Ini juga sebuah momentum kita sebagai peluang yang luar biasa, Mbak Vindi. Ya, kami berharap pemerintah dapat secara proaktif melibatkan kami sebagai pengusaha dalam memanfaatkan peluang ini, ya, pemanfaatan kampung haji, konsumsi haji, ya, di mana pasti akan membutuhkan komoditi seperti beras, ya, sayur mayur, lauk pauk. Ini sebuah potensi yang luar biasa, Mbak Vindi. Yeah. Ini akan mudah sekali dilakukan jika ekosistem bisnis secara private di sana akan masuk, ya. Tentunya pemerintah hadir untuk membuat batasan-batasan yang fair, ya, dan juga berkeadilan ya bagi kami sebagai pengusaha agar dapat melaksanakan bisnis ini secara baik ya dan akuntabel. Seperti itu, Mbak Vindi. Baik. Ya, Pak Wawan, biaya haji dan umroh belakangan ini kan naik cukup signifikan ya. Apa faktor paling dominan, Pak? Apakah kurs tarif pesawat atau biaya akomodasi di Arab Saudi, Pak, yang membuat harga ini semakin naik terus? Saya melihat ada beberapa alasan ya yang kuat kenapa bukan hanya haji, umroh pun demikian, Mbak Vindi. Dari tahun ke tahun standar harga minimal kita terus bertambah ya. Pertama, faktor yang sangat penting yaitu maskapai, ya, di mana maskapai ini berkontribusi hampir sekitar 60% dari total cost, Mbak Vindi. Iya. Ya, khusus untuk umroh ya, untuk haji mungkin kontribusi sekitar 20-an% dari cost secara total, ya, 15 sampai dengan 20% lah ya. Nah,
kami melihat bahwasanya negosiasi pemerintah ya untuk pelaksanaan haji reguler ya, dan kami haji khusus ya berdiskusi dengan pihak maskapai agar sekiranya dapat memberikan harga terbaik ya, bukan hanya memanfaatkan season haji menaikkan harga tiket ya. Semestinya pihak maskapai perlu kita duduk bareng agar bagaimana caranya tetap ada profit dari maskapai, namun tetap memberikan ruang kepada jamaah agar dapat memanfaatkan harga yang terbaik untuk paket haji dan umrohnya. Kedua, setiap tahun memang terjadi peningkatan harga hotel, Mbak Vindi. Ya, di mana ini juga pasti akan berpengaruh nilai kurs real, nilai kurs dolar dan sebagainya. Ini pun akan menjadi sebuah faktor penentu naiknya harga paket perjalanan ibadah umroh dan haji. Ya, demikian Mbak Vindi. Oke, berarti memang ada kenaikan dari sisi maskapai dan juga dari sisi hotel ya, Pak Wawan. Dan juga bagaimana pengusaha travel menjaga agar biaya ini tetap terjangkau, Pak, namun layanan tetap terjaga kualitasnya? Inilah kami sangat betul-betul berupaya untuk semaksimal mungkin menekan harga produksi, namun tanpa mengurangi kualitas layanan. Ya, pastinya kami harus mengecek secara detail komponen-komponen yang dapat kami kurangi, ya, tidak kami hilangkan. Namun sekali lagi tetap kita mengacu kepada SPM, standar pelayanan minimal. Ya. Ada poin-poin yang dapat kami berikan pengurangan namun tidak mengurangi kualitas, ya. Seperti misalnya kita rubah executive lounge ya dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Layanan lain-lain yang kecil namun tetap kita berikan, ya. Jenisnya saja yang kita rubah. Ini menjadi sebuah tantangan buat kami. Bagaimana kami bisa memberikan sebuah harga yang realistis. Bukan harga yang paling murah, Mbak Vindi. Ya, karena kalau bicara price war ini tidak akan ada kata habis. Ya, kami di Bersatu mengajurkan kepada anggota bahwasanya kita berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik. Ya, namun tetap mengacu kepada harga yang realistis, bukan harga yang semurah mungkin atau harga yang semahal mungkin. Ya. Tetap ada saja poin di mana kita bisa melakukan cost efisiensi, Mbak Vindi. Iya, Pak Wawan, jika boleh memberikan satu pesan kepada pemerintah, apa prioritas utama yang perlu dilakukan agar industri travel, haji, dan umroh ini bisa tumbuh sehat dan memberi manfaat ekonomi lebih luas lagi, Pak? Sangat baik, Mbak Vindi. Kami berharap pemerintah dapat segera mengeluarkan undang-undang, ya, tentang umroh haji ini, sehingga Kementerian Haji dan Umroh yang baru saja disetujui oleh Pak Presiden dapat langsung bekerja secara optimal, ya, dan maksimal, karena sampai dengan saat ini saja pemerintah Arab Saudi masih menunggu pemerintah Indonesia untuk menentukan tempat, ya, tempat di Arafah dan Musdalifah, ya, tempat yang terbaik untuk jamaah Indonesia, ya, karena Indonesia sebagai negara penyumbang jamaah, pengirim jamaah terbesar di dunia, pastinya sangat ditunggu keputusannya. Dan ini akan efektif setelah terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Itu pertama, Mbak Vindi. Kedua, kami juga berharap momentum ini kami berharap sepenuhnya kepada pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh agar sekiranya pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh menggandeng kami sebagai asosiasi, ya, dalam tata kelola manajemen haji umroh ke depannya, ya, baik umroh maupun haji khusus, karena biar bagaimanapun pemerintah pasti kesulitan merangkul hampir sekitar 3.000 travel haji umroh, ya, yang saat ini aktif, ya, di Indonesia. Tentunya peran asosiasi dapat ditingkatkan dan dioptimalkan dalam rangka melaksanakan fungsi edukasi, fungsi advokasi, dan fungsi pembinaan, Mbak Vindi. Saya yakin sekali Kementerian Haji dan Umroh akan mendengarkan kami dan insya Allah akan selalu
melakukan kerja-kerja bareng ya, karena biar gimana pun kami adalah anak dari Kementerian Haji dan Umroh ke depan, dan kami pun bagian dari yang tak terpisahkan dari Kementerian Haji dan Umroh. Demikian Mbak Vindi. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan Suhada selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umroh atau Bersatu atas waktunya siang hari ini di Investor Market Today. Salam sukses selalu Pak Wawan. Terima kasih Mbak Vindi, terima kasih, sukses selalu. Ya pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.